Ya, jumpa lagi pemirsa Ngafe Politik. Kami hadir lagi dengan untuk membahas paslon kedua. Karena di video sebelumnya kami sudah bahas paslon 01. Dan saya Semlusi, host Ngafe Politik, dan teman saya Syekh Mirmantio Angonolu Kito, Ketua Umum Relawan Indonesia Maju. Ya, saya ingatkan lagi kami diklaim ya sekali lagi bahwa ketiga calon ya ini sudah bagus, sekali lagi berkat cawe-cawenya Pak Jokowi sehingga layak untuk dipilih. Namun bagaimanapun juga tanggung jawab kita bersama untuk menyelidiki satu persatu supaya membuat pilihan yang terbaik. Kami telah membahas di paslon nomor 1 pada video sebelumnya, dan sekarang kami ingin menjumpa paslon 02. Seperti biasa kami bahas 4 hal seperti di paslon 01 tadi. Pertama, gambaran umum tentang paslon, kemudian rekam jejak paslon, lalu yang ketiga program unggulan yang ditawarkan dalam Pilpres ini, dan yang terakhir adalah apa yang kita khawatirkan kalau paslon ini terpilih menjadi presiden. Oke, kita mulai. Mas Yo, silakan gambaran umum tentang paslon 02 itu gimana? Gambarannya Mas Yo gimana? Iya. Secara faktual ya, Indonesia ini kan mengalami pertumbuhan baik sisi ekonomi, terus kualitas SDM, terus juga kepemimpinan global ya. Ini kan sudah bertumbuh dan mengalami satu perkembangan yang luar biasa baik ya. Terus sekarang kelas menengah Indonesia begitu bertumbuh secara signifikan. Bahkan sebagian besar juga sudah mulai ke level masyarakat yang memiliki income sangat tinggi, mulai ya, meningkat ya. Bahkan menuju katakanlah indikator negara makmur. Mereka ya, yang memiliki pendapatan katakanlah 100 besar Indonesia ya. Karena ada ya 50 besar orang terkaya Indonesia, 100 besar orang terkaya Indonesia. Nah ini yang kelas menengah sudah mulai naik, masuk ke sana. Di luar biasa. Bahkan Indonesia juga sudah mulai investasi ke luar negeri. Ya. Juga SDM Indonesia, anak-anak muda ini sudah bikin kaget ya dunia internasional. Nah hubungannya di paslon nomor 2? Ya, maksud saya kayak gini. Ini rakyat ini yang mulai katakanlah yang mulai mapan ini kan sudah mulai sangat banyak. Ini mempengaruhi juga kualitas SDM-nya. Ya. Banyak orang pintar. Ya. Mulai banyak orang-orang yang berpendidikan, apalagi pendidikan tinggi. Sehingga mereka itu akan jeli di dalam melihat satu gejala pertumbuhan, katakanlah negara kita sedang kemana kan gitu. Sehingga mereka tidak buta dengan masalah apa yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia belakangan ini kan gitu. Nah paslon 02 ini syarat dengan masalah menurut saya gitu. Misalnya dalam masalah proses bagaimana dia mulai menentukan pasangannya. Oh, oke. Ya. Itu kan dalam bahasa banyak orang itu menabrak konstitusi. Itu sudah mulai jadi satu kelemahan tersendiri. Ya, walaupun oke lah akhirnya MK meloloskan dan KPU karena ini sudah masuk proses tahapan-tahapan dalam pemilu tidak bisa dibatalkan. Ya oke. Tetapi ini jadi satu legasi yang luar biasa, janggal dan mengecewakan, bahkan mempermalukan negara tersendiri. Betul. Karena sudah bukan jadi satu sorotan nasional, bahkan sorotan masyarakat internasional. Gitu. Jadi ini jadi satu
satu beban tersendiri di kubu 02 menurut saya. Gitu loh. Artinya menurut Mas Jo secara umum ini 02 ini penuh masalah itu ya? Masalah hukum terutama. Masalah hukum, etika. masalah tata negara, masalah etika. Ya, ini apalagi ya sekarang mulai muncul gerakan-gerakan civil society menurut saya, ya, baik dari orang-orang awam maupun kaum akademisi. Para guru besar ya, terutama. Para guru besar ini tidak bisa dianggap angin lalu. Ya. Mereka-mereka ini kan orang cerdas. Betul. Yang diberi satu kapasitas ya di dalam menganalisis sesuatu itu detail. Sebelum dia bicara itu pelajari dulu. Tapi apa hubungannya dengan 02? Kan mereka para ini kan memberikan masukan ke presiden. Iya, ya inilah. Ya karena ya, wakilnya itu kebetulan anak presiden. Oh gitu, ya, oke. Dari presiden ini menurut saya ya dalam yang akhir-akhir ini menjelang berakhirnya masa kampanye ini, itu dengan mudah orang awam menangkap bahwa ini satu tindakan kampanye juga, satu dukungan secara de facto. De facto betul. Ya itu loh. Karena dari mobil presiden kan sebuah keluar tanda 2 ya kan. Nah, itu kecil kalau bansos. itu, tapi kalau masalah bansos ya. Terus pernyataan presiden, ya toh, ketika debat selesai yang masalah Pak Prabowo ditelanjangin oleh Anies ya dengan pernyataan yang menusuk gitu. Waktu debat langsung kan Pak kedua Presiden itu ya? kan komen kan gitu, pernyataan bahwa itu debat kedua menjadi masalah menyerang person. Menurut saya presiden memang harus hati-hati karena itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang berarti satu dukungan kan gitu. Nah, ini jadi memang yang 02 dari sisi katakanlah masalah proses ya, masalah aturan main dan lain-lain memang ya syarat dengan masalah. Dan selama kampanye juga Gibran kena tegur KPU juga karena melanggar misalnya keluar dari podium ya kan 2 kali ditegur kan, lalu perilakunya yang dengan Mahfud MD lalu dia mencari-cari jawaban itu juga sikap yang gimmick yang kurang etis ya. Iya gimmick ya. Ini bukan masalah ini anak muda nggak boleh gitu, tapi itu kan masalah faksun ya. Iya betul. Masalah kesantunan, masalah nilai-nilai ya. Biasaan orang timur itu kan kita hargai orang tua kan gitu. Tuh, apalagi kita selisih usia begitu jauh kan gitu. Dan selisih apalagi gap antara dengan pendidikan maupun karirnya kan gitu. Mestinya kita respect dan hormat kan gitu. Artinya gambaran umum tentang paslon ini ya mulai dari proses awal pendaftaran ya kan, itu sudah melanggar konstitusi, lalu problem etik dasmo ya kan, lalu perilaku Gibran itu serba dengan dukungan dari pemerintah ya kan. Akhirnya jadi bansos itu seolah-olah jadi APK juga. Alat peraga kampanye. Gitu ya. APK, bantu kampanye. Iya. Ya, oke. Jadi itu gambaran umumnya ya. Oke, nah sekarang Mas Jo, saya sependapat sih dalam hal ini ya, karena memang itu yang muncul di permukaan dan menjadi pandangan umum. Tentu saja pandangan umum dari bukan pendukung 02 kan tentu begitu ya. Kalau pendukung 02 kan pasti bahasanya lain ya. Tapi pandangan umum dari masyarakat seperti kita lihat di medsos ya, seperti yang sudah dibilang Mas Jo dan saya sepakat ini. Nah Mas Jo, kita masuk ke yang segmen berikut soal rekam jejak. Apa yang Mas Jo lihat dalam rekam jejak? Karena saya terus terang kalau saya sih Pak Prabowo saya nggak punya catatan banyak tentang rekam jejaknya beliau ya. Jadi tapi tentang Gibran saya terus terang menurut saya Gibran berhasil misalnya membangun Technopark ya, lalu Technopark di Solo ya, lalu menata pasar tradisional, lalu menurut saya yang saya suka dari Gibran adalah hari raya setiap agama itu dirayakan secara meriah di kota Solo sehingga menjadi tempat pariwisata. Saya sendiri mengalami Natal kemarin saya dengan istri dan
anak Natal di Solo, dan setelah kami acara lalu Ketua Majelis menginformasikan bahwa Pak Walis baru saja datang 5 menit dan sempat berbicara. Dia ingin memastikan bahwa kebaktian Natal itu berjalan yang bagus, dan saya kira ini contoh pemimpin yang bagus. Jadi kalau dari segi rekam jejak, Mas Gibran-nya saya lihat seperti itu. Kalau Pak Prabowo, saya tidak begitu punya gambaran. Mas Yo kira-kira gimana gambaran tentang rekam jejak untuk paslon nomor 2? Ya, kalau gambaran masa lalu sangat berat ya. Sangat berat ya. Ya, karena saya tidak mungkin lah saya akan ngomong itu ada gambaran cerah. Iya. Karena Pak Prabowo ini kan sudah jelas ya bahwa dia dinyatakan bersalah dan terlibat Kasus penculikan itu ya. Penculikan Betul. aktivis ya. Dan dia sehingga dia dipecat ya oleh Panglima TNI. Dan kemudian dia mengasihkan diri di Yordania. Betul. Kalau nggak ada masalah itu mestinya nggak akan ke sana kan. Bahkan konon sudah punya warga negara Yordania harusnya. Konon ya, saya nggak punya. Saya secara bukti pribadi itu. sudah ya sedikit banyak katakanlah menerima ya apa yang dulu jadi ada satu kesalahan politis gitu. Karena kebetulan waktu itu kan dia kan menantu presiden. Betul. Ya mungkin apalagi dia pada saat itu posisinya adalah tertinggi waktu itu Pangkostrat ya. Jabatan yang sangat strategis. Terus sebelumnya Danjen Kopassus kan gitu. Melatih pasukan komandan pasukan. Saya kira dengan dua posisi positif, mungkin ya dia punya kinerja bagus juga sehingga dia bisa menempati dua posisi itu. Ya. Orang sekelas Habibie aja dia julukin sebagai rising star ya. Itu Prabowo waktu itu the rising star. Tapi bisa juga karena dukungan kekuasaan. Ya karena Bapak mertua. Prabowo kan anaknya pegawai ekonomi ya sedikit banyak kan. Iya, dan mertuanya kan. Kecerdasan dan lain-lain. Mertuanya juga kan presiden. Mertuanya juga presiden, pasti karirnya juga melejit, tapi secara tidak langsung juga kemampuan dia di dalam leadership, kecerdasan dan lain-lain menurut saya keren, bagus juga. Cuma ya itu lembaran hitamnya itu karena dia itu terlibat di bagaimana cara menghadapi gerakan sipil yang menolak kepemimpinan otoritarianisme dan juga menolak Soeharto yang diidentikan sebagai tangan besi. Tapi rekam jejak sebagai menteri ini, omong dulu rekam jejak sebagai menteri ini, food estate, lalu beli pesawat itu gimana? Ya, kan ini jangan lihat ya dulu saja yang sekarang. Sana, okay. Jadi ini saya lembaran hitam itu seperti itu saya bisa menerima. Ya karena apa ya? Ya mungkin waktu itu karena kekuasaan. Ya, karena bapaknya itu kan mertuanya kan presiden. Betul. Nah, itu sehingga akan dia dipecat dan lain-lain, dia mengasingkan diri. Nah, itu saya bisa memahami Pak Prabowo waktu itu dia harus kemana kan gitu. Tapi ketika dia kembali, dia ada dukungan sehingga dia bikin partai gitu, Gerindra, dan PDI waktu itu juga memilih Prabowo sebagai calon wakil. Betul. Sehingga saya anggap bahwa ini sudah selesai kan gitu. Bahkan konon Mega yang jemput beliau dari dulu kan Yordania. Mega Pro kan, Megawati sama Prabowo. Jadi menurut saya turut larut di situ sehingga sedikit banyak saya melupakan apa yang dulu terjadi pada sepak terjang Pak Prabowo. Nah ketika menhankam pun menurut saya tidak ngerti masalah bagaimana dia membangun satu pertahanan fisik ya, itu melakukan satu reformasi besar-besaran dengan pengadaan alat-alat perang ya, alutsista itu. Alutsista, betul. Ya, saya tidak ngerti apakah karena bukan wilayah saya, masalah bekas dan lain-lain. Mungkin jam terbang ini maksud Pak Prabowo itu jam terbang pesawat masih atau layak, kapal itu mungkin masih layak untuk dipakai untuk pertahanan kita. Tapi problemnya 15 tahun lalu katanya pesawat itu dikasih free ke kita, tidak diterima oleh Menhan waktu itu.
karena biaya pemeliharaannya berat. Kok sekarang bisa belinya, dan sekarang kalau Mas Yo lihat di medsos, katanya apa Uni Eropa gugat itu karena harganya terlalu besar sehingga dicurigai ada korupsi di situ. Apakah medsos itu benar atau tidak saya nggak tahu. Harga bekasnya. Mirage itu Oh, Mer. 67 sekian, harusnya harga barunya saja tidak sebesar itu. Ya. Saya nggak tahu itu benar atau tidak, nanti bisa dicek. Cuma ya saya khawatirkan dengan munculnya Pak Prabowo dengan didukung katakanlah ada 9 partai ya. Partai Orde Baru semua itu kebanyakan. Ya. Itu Itu dan- kekhawatiran dan nanti jelas deh. itu ya, di situ. Segmen ke berikut baru kita bicara kekhawatiran. Sekarang masih ngomong programnya dulu, rekam jejak gitu loh. Food estate gimana? Kalau Menurut itu Mas menurut saya itu program gagal dan mestinya food estate ini ya itu ya melibatkan para petani maupun peternak maupun UMKM. Betul. Berarti di bawah Menteri Pertanian dong Ya. harusnya. Dan itu yang perlu digerakkan, Iya. gitu. Pertanian di daerah-daerah, ya, di desa-desa yang memang jelas ya pertanian banyak di desa, tidak mungkin di kota tidak ada lahan kan gitu. Nah ini yang perlu dibangun, diberdayakan, didampingi, bahkan katakanlah diberi reinforcement ya berupa modal dan lain-lain. Ya, toh. Juga ini menurut saya sehingga ada jaminan juga ketika gagal panen gimana kan gitu. Dan ini ya akan mempercepat bahkan memperkuat fundamental ekonomi Itu nasional. kan sarannya Mas Yof. Rekam jejak kita Ya. bicara. Apa Ya, yang karena ini dilakukan? food estate jadi sudah enggak, menurut saya sudah gagal kan gitu. Iya makanya. Nah, itu. Terus yang Kalimantan itu kan. Ini kan Tuh. 60 ribuan hektar lalu tidak jadi apa-apa. Tapi saya ya oke. Tapi saya yang terakhir ini Pak Prabowo bagi saya tuh saya juga agak respect ya jika punya karakter kenegarawanan ya. Hajar habis-habisan katakanlah di Oh di kampanye dalam terakhir debat itu ya, ya. itu Iya. dia diem aja, Iya. bahkan jogetin aja. Itu bukan rekam jejak. Kita bicara rekam jejak program-program kok Mas Yof. Oke. Jadi Itu karena begini. kemarin kan Iya. dia tidak terpancing Iya. gitu. Terus juga Pak Rekam Prabowo jejak prestasi maksud Ya. saya. Itu kan bukan prestasi. Betul bahwa sikap karakter itu kita hargai betul. Tapi teman-teman yang saya khawatirkan itu dengan food estate Kalimantan misalnya. Ini pertanyaannya 60 ribu hektar itu lalu kayu-kayu hutan itu kemana? Nah, ini Kan gitu. menurut saya ini gagalnya kayak gini loh. Lalu tanam singkong sudah tiba-tiba tidak- jadi jagung yang di Dia sudah polybag. tidak menghasilkan apa yang jadi target ya ketika Iya, buka makanya, satu itu dia. lahan baru, tapi menciptakan masalah besar, Betul. masalah lingkungan. baru, betul. Itu kerusakan hutan, kerusakan ladang-ladang hijau yang akhirnya dipakai untuk tanaman-tanaman bukan tanaman keras ya. Karena di medsos itu Mas Yo, ada yang mencurigai dari lahan yang begitu luas, hutannya digunduli untuk tanam singkong itu. Itu ini sekali lagi isu di medsos ya. Kayu-kayu itu dibawa karena Pak Prabowo kan juga punya perusahaan kertas. Jadi bawa ke sana. Jadi ini digundulin kayu-kayu itu jadi ambil dengan cuma-cuma gitu loh. Sehingga masyarakat rugi dari segi lingkungan, ekonominya yang lain yang dapat gitu. Itu penuh cukup dipertanyakan teka-teki macam itu, pembelian pesawat dan anggaran Kemenhan yang dianggap sangat besar sekali, ya kan? Lalu konflik antara Pak Prabowo dan Bu Sri Mulyani yang konon karena itu, karena anggarannya dibuat tambah besar lagi, ya, sehingga hutang luar negeri demi Kemenhan. Saya kira ini hal-hal yang kami tentu tidak punya data berkaitan dengan itu, tapi ini kami meng-highlight yang muncul dari medsos ya, supaya menjadi perhatian bersama untuk dipertimbangkan. Lalu apalagi yang Mas Jo ingat berkaitan rekam jejak? Kalau tidak ada kita masuk ke segmen ketiga, program dalam kampanye ini. Apa yang Mas Jo pikirkan dari program paslon nomor 2 yang positif maupun negatif? Kalau rekam jejak itu kan yang satunya lagi ketika
pemilihan gubernur DKI Hmm. itu kelihatan Pak Prabowo memberi satu Oh, beliau kan dukung Anies ya, kan? dukung Anies, dia memberi satu ruang pada kelompok-kelompok radikal yang mendukung Anies kan. Hmm. Ada FPI di situ. Oh, itu rekam jejak lagi. Sama tuh. Iya betul Nah, betul. itu. Kalau dia seorang nasionalis dan itu mengancam keragaman, kebinekaan, Betul. Ini dan menjadi melahirkan satu dikotomi pembelahan, gitu. menjadi satu catatan Ya, betul. antara kaum agamis, kaum nasionalis, dan juga orang-orang yang tidak ngerti yang dulunya cinta-cinta damai akhirnya menjadi ikut-ikutan menolak kan kayak gitu Hmm. dan benci ya. Oke, Ada itu nanti kafir-kafiran kita dan lain-lain. tuntaskan di segmen berikut Ini kan soal kekhawatiran. Yang ngusung Iya. partai besar nih. Iya, Gerindra. nanti di segmen kekhawatiran. Sekarang kita masuk ke programnya, program mereka dalam yang dijual untuk jadi presiden. Ini apa? Ya. Program yang ini. Yang saya ingat misalnya makan gratis, ya kan? Silakan ya. Makan gratis lalu apalagi ya hilirisasi ya, itu dua yang paling kuat. Dan makan gratis ini teman-teman, saya pikir program ini untuk Indonesia tahun 70-an 60-an cocok, waktu itu banyak yang lapar gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang ini bisa salah digunakan karena kemiskinan ekstrim yang butuh makan gratis itu mungkin kurang dari 5%. Iya kan? Masyarakat kita semiskin-miskinnya untuk makan tidak problem sebenarnya. Ya, jadi saya pikir itu tidak semua siswa itu butuh makan gratis. Hanya sedikit saja yang makan susah. Ya. Kebanyakan kelas menengah ke atas makan itu tidak masalah lagi. Yang berikut itu soal Dari stunting Pak. Masalah ya stunting karena kan stunting tidak banyak. ibu-ibu yang mau melahirkan itu diberi satu apa Iya ya, betul, tapi stunting kan tidak terbanyak. Di Makanan- NTT makanan termasuk, Papua bergizi. termasuk. Tidak banyak sebenarnya. Tapi lalu itu dipakai untuk membiayai makan seluruh siswa Indonesia, itu 400 mengerikan. triliun. Iya, 400 triliun. Jadi setiap hari hanya dari situ, seluruh setiap tahun tuh dana untuk makan gratis itu bisa dipakai untuk bangun IKN. Kan sama itu. Artinya untuk bangun satu negara besar kayak ibu kota besar kayak IKN, tiap tahun kita bisa lakukan kalau tidak biayai makan gratis. Ini kan saya kira program yang maaf saja, saya tidak masuk akal bagi saya untuk habis dana dengan memberikan makan gratis. Saya setuju. Dan ini saya mau nanti Mas Yo kasih pandangan. Tapi setahu saya di Cina lakukan ini sehingga Cina termasuk yang kemiskinan ekstrim tertangani 0% pada tahun 2022 PBB mengumumkan itu. Tapi setahu saya yang dilakukan adalah di kantong-kantong kemiskinan dibangun sekolah berasrama, lalu anak-anak yang tadinya jalan puluhan kilometer ke sekolah, anak-anak miskin, mereka tinggal di asrama itu lalu diberi makan oleh negara dan sekolah. Ya. Nah, jadi ini yang akhirnya salah satu yang sukses mengatasi kemiskinan ekstrim. Artinya harus tepat sasaran. Nah, dengan paslon nomor 2 kasih makan gratis secara umum, ini saya khawatirkan menjadi problem ya. Atau Mas Yo pandangannya apa berkaitan dengan makan gratis ini? Kalau saya di situ. Ya. Sebetulnya kan masalah yang utama di kekurangan gizi ya, atau juga masalah stunting itu kan itu yang perlu dihadapi masalah fundamentalnya. Iya betul. Itu bagaimana masyarakat Indonesia terutama yang di daerah-daerah ini supaya tidak kesulitan makan, ya mereka diberi lapangan kerja, diberi modal, Betul. terus pertaniannya didukung, Betul. ya supaya bisa survive, terus ya peternakannya juga, terus UMKM ini betul-betul digenjot karena ini menciptakan entrepreneur baru, gitu. Pengusaha-pengusaha baru. Betul. Ya. Kalau muncul pengusaha baru pasti lawangan kerja tambah banyak kan gitu. Sehingga masalah makannya Ya. bisa teratasi, Itu ya kan? jelas akan mengangkat penduduk miskin di Indonesia. Itu namanya memberi kail, ya kan? Ya, betul, Bukan memberi makan. Itu yang mendasar itu harus diselesaikan. Betul. Jangan katakanlah, oke lah ini tindakan, kalau menurut saya makan gratis itu adalah tindakan darurat. Betul, betul. Nah, apakah betul Indonesia dalam kondisi dalam Betul. taraf darurat itu Betul. menyelesaikan katakanlah dia kelaparan kasih makan kan gitu.
Dia di rumah tidak ada lauk dan atau nasi, terus di sekolah dia pastikan ada makanan yang bergizi dan lain-lain. Tapi baiknya kan yang di rumah ini yang diselesaikan, kan gitu. Gimana caranya dia itu bisa makan, kan gitu. Dia diberi kegiatan-kegiatan ekonomi, ya diberi lapangan kerja, dimodalin pekerjaannya, katakanlah di sekolah petani ya dipastikan dia bisa bertani secara baik, terus didampingi, terus dia bisa jual dan tidak rugi, tidak kena tengkulak dan lain-lain, gitu. Dipastikan juga kalau dia gagal panen dia itu akan dijamin. Artinya kan, makan gitu. gratis boleh saja, tapi dia harus punya peta untuk di mana stunting, petanya di mana-mana itu yang diprioritaskan, ya kan? Sehingga tidak semua dikasih makan gratis. Menurut saya tujuannya baik tapi kurang fundamental. Betul. Sehingga bisa salah sasaran, bisa begitu kan? Jadi ini bagi saya ya itu program darurat. Karena hampir ya makanya muncul stigma ya, seolah-olah apapun masalahnya jawabannya adalah makan gratis, ya kan? Nah, ini yang paling melekat pada programnya Pak Prabowo, dan saya kira yang satu hilirisasi. Hilirisasi nanti mahasiswa bisa kasih masukan, tapi menurut saya ini terlalu elitis. Kita belum kupas sampai implikasinya. Tetapi menurut saya hilirisasi ini hanya katakanlah melibatkan orang lokal di dalam proyek. Tetapi kemudian kan semua kekayaan dikeruk ke Jakarta, dan kapan kembalinya kita nggak tahu, ya kan? Makanya konsep yang kami kembangkan dan kami bahas, ya, yang dulu diusulkan oleh Mas Yoyo adalah hilirisasi kemakmuran. Itu nanti kami bahas secara khusus. Tapi saya lihat kelemahan dari hilirisasi sekarang ini kita hanya bahas bahwa hilirisasi semua produk pertanian maupun pertambangan, lalu memperbesar ya dana negara, ya kekayaan negara. Tetapi kita tidak berbicara soal kapan dia kembalinya ke daerah untuk memperkaya masyarakat. Ya. Sebab kalau ini terjadi maka indeks Gini kita akan makin tinggi. Jadi kesenjangan ekonomi sangat tinggi karena Jakarta akan kaya, semua kekayaan dari daerah dengan hilirisasi masuk ke Jakarta memperkaya APBN kita, dana nasional kita, tapi ke daerahnya miskin. Sehingga seolah-olah yang saya tangkap ya, yang mendapat manfaat dari hilirisasi adalah mereka yang diserap di sektor kerja waktu proyek dilakukan di daerah, tetapi bukan masyarakat lokasi secara keseluruhan mendapatkan manfaat. Bahkan mungkin masalah lingkungan mereka lebih dapat ya. Jadi saya anggap hilirisasi sangat elitis. Saya setuju dengan hilirisasi, tetapi kita bicarakan mekanismenya. Kalau Mas Yoyo gimana soal hilirisasi? Ya, yaitu hilirisasi itu kan menurut saya ya nilai investasinya begitu besar, terus ya ini pajak akan naik ya, terus juga income negara dan memang sudah diumumkan ya, kan pajak akan naik kan ya, dari kubu 02 kan. Betul. Ya pajak dari ini ya, kayak pendapatan pajak itu kan tambah ya. Itu juga pendapatan negara, tapi apakah betul pendapatan negara dari investasi ini itu akan terjadi penetrasi secara signifikan kepada masyarakat bawah, gitu loh. Karena dampak dari investasi ini, kan gitu. Makanya kan sampai ke bawah pun perjalanan ini, gitu, untuk mendukung pembangunan daerah itu sudah bocor dulu di dalam perjalanan, kan gitu. Jadi untuk mengurangi pengangguran, ya. Tapi pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh kelompok masyarakat ya di grassroots ini, yang jelas itu menjadi bagian dari pelaku fundamental ekonomi, ini tidak tersentuh. Misalnya petani, peternak, pelaku UMKM yang lebih banyak ada di daerah-daerah, kan gitu. Ini yang menikmati nanti ya memang orang yang punya kapital. Terus yang punya koneksi, ya, bisa koneksi. Mereka pelaku bisnis di situ. Terus juga nanti pasti akan negara ya, akan ada profit sharingnya di situ, pasti akan negara yang menjadi masuk ke kas negara, pajak juga tambah. Tapi kalau betul secara bisa dipastikan itu akan terserap, gitu, untungnya itu oleh masyarakat bawah, kan gitu. Saya khawatir kepentingan orang miskin dianggap sudah dijawab lewat makan
gratis itu. Ini kan berarti mengerikan. Nggak selesai. Iya. Maka gratis darurat. Makanya. Tindakan darurat itu. Iya, karena itu harus punya peta tentang kedaruratan itu supaya tepat sasaran. Kalau tidak, ya bahaya. Masa anak-anaknya kepala sekolah, anaknya rektor yang katakanlah misalnya dia masih sekolah di SMP, SD, lalu kasih makan gratis juga. Yang benar aja kan banyak juga anak-anak PNS, itu kan enggak, anak-anaknya sudah enggak masalah makan gitu kan. Oke, tapi sekarang kita masuk ke segmen terakhir yang saya kira cukup ramai. Cuma mungkin yang program yang keren menurut saya itu 02 itu akan melakukan satu lompatan teknologi. Ya toh, dia akan mengirim. Oh ya, Ya, betul. Dalam SDM, kampanye terakhir betul ya. Itu ke luar Kirim negeri. 1000 dokter dan macam-macam itu ya. Terus nanti pulang jadi dokter. Ya, 10.000 saintis ya. Utama untuk Ya. mendukung Indonesia maju di 2045. Ya, betul. Saya kira itu bagus. Itu akan pasti akan lahir Betul. SDM unggul yang menguasai Betul. sains sama teknologi maju. Itu saya setuju. Betul. Itu juga mengatasi masalah dunia kesehatan Indonesia Betul. yang sangat minus Ya. ya Dengan tenaga dokter ya. Gitu. Pengadaan 400.000 dokter lagi kan? Dia pastikan bahwa 140.000 di 5 tahun ke depan itu akan ada dokter. Iya, Kan betul. gitu. Betul. Itu keren menurut saya. Iya. Nah, Tapi memang ada juga yang debat itu katanya data dokter yang Pak Prabowo gunakan itu dokter yang tercatat di Kemenkes. Sebentar dokter di dulu itu sudah tercatat. Jadi sebenarnya banyak juga jumlahnya itu. dokter. Dokter, benar, dokter. Dokter tercatat Kemenkes itu data itu dipakai Pak. Tapi oke lah. Bagaimanapun juga program itu kita setuju, itu bagus. Dan satu lagi saya kira yang bagus ya dalam debat terakhir itu kan Pak Prabowo bilang bahwa program dari 2 capres yang lain yang bagus kalau dia jadi presiden dia akan lanjut kerjakan juga, ya kan? Itu menurut saya bagus. Nah, visi yang mereka sampaikan di debat-debat capres cawapres itu kan menunjukkan adanya kepastian keberlangsungan pembangunan di kepemimpinan Jokowi, betul. ya kan? Itu juga oke. Nah, tapi yang 03 juga sama. Ada kelanjutan, bahkan IKN dipastikan berlanjut kan gitu. Nah, tapi problem dengan kalau begitu problem dengan paslon nomor 2 adalah apakah yang dalam tanda kutip tidak baik dari Jokowi juga dilanjutkan? Ini kan pertanyaan. Nah, ini loh, makanya Kan tidak semua kan bagus kan dari Pak saya Jokowi. akan mengangkat bagaimana kelompok cendekiawan, itu akademisi ini secara serentak ya, melakukan satu katakanlah gerakan peringatan ya, dan juga kecaman ya menurut saya pada negara. Nah, ini kita bahas di segmen terakhir, kekhawatiran ya. Kekhawatiran ini ya. Nah, kita nanti masuk ke situ. Sabar, nanti kita masuk ke situ. Tenang. Nah, jadi kalau tentang program itu yang kami rekam dari Pak Prabowo dan paslon nomor 2, saya kira ada yang bagus dan ada yang kami khawatirkan ya. Jadi itu menjadi catatan kita. Nah, kita masuk ke segmen terakhir. Kita membahas kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan kalau paslon nomor 2 Prabowo Gibran terpilih? Ya. Silakan Mas Yo. Apa yang Mas Yo khawatirkan kalau paslon ini terpilih? Langsung mulai dengan yang tadi para akademisi itu ya. Ya ketika 02 ini memasuki proses pemilu ya, tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Ini kan ada satu kejanggalan yang menabrak konstitusi, ya, melanggar katakanlah tatanan hukum, ya kan gitu, sehingga muncul penolakan secara masif di kalangan civil society. Nah, ini ya, saya khawatirkan mestinya ketika muncul itu ada satu tindakan taktis dari 02. Gimana kalau terjadi resistensi seperti ini? Kan membahayakan perolehan suara paling tidak. Apa yang maksudnya khawatirkan? Nah, yang saya khawatirkan itu ini ke depan akan mengabaikan hal yang seperti itu. Setuju. Berbahaya. Ya, semua suara kritis yang pada dasarnya itu mereka ini mencintai republik, ya toh. Ini negara sudah bagus, gitu, terjadi pembangunan secara masif dan merata, ya, hasilnya pun hasil pembangunan ini sangat-sangat signifikan, bahkan diakui oleh dunia internasional,
Sehingga analis ekonomi dunia memastikan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat dunia di 2045. Ini karena ada pergerakan pertumbuhan ekonomi sebesar itu kan gitu. Terus juga Indonesia sekarang menjadi katakanlah satu pusat perdagangan dunia. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan lagi itu ini sudah bagus, tetapi yang diabaikan adalah tatanan negara ini. Ini loh, tatanan negara ini yang ditabrak-tabrak itu loh. Nah ini satu legasi ini diperlanjut kalau mereka jadi seperti itu. Dia yang abaikan itu hal-hal yang ditentang publik, ditentang masyarakat sipil. Betul. Kan gitu, easy going, jalan terus. Nah ini fungsi kontrolnya gimana? Betul. Kan gitu. Nggak didengar. DPR katakanlah di situ udah dikuasai di parlemen, gitu, 9 partai, kan gitu. Belum instrumen yang lain ya, alat negara. Aku enggak. Betul. Ini saya khawatir mereka nggak mau dengar kan gitu. Suara-suara yang sebetulnya mereka mencintai Republik ini. Eman-eman katakanlah bahasa orang Jawa, udah berhasil, tapi yang jelek ini masalah proses demokrasi yang cacat kayak gini ini diabaikan kan gitu. Kan eman-eman kan gitu. Artinya memang ini yang kami lihat itu sejak proses menunjukkan bahwa ada pelanggaran konstitusi, ya kan? Ini menurut saya itu satu setback, kemunduran demokrasi, gitu, yang menabrak konstitusi. Terus negara intervensi katakanlah, kan gitu. Karena di situ ada satu kepentingan ya supaya kekuasaan berlanjut kan gitu. Nah, sehingga bagaimanapun ya harus didukung kan gitu. Nah, ini semua orang bisa membaca kan gitu. Tapi kenapa jalan terus? Jadi saya khawatir gitu. Jadi proses demokrasi yang menurut saya itu kental dengan pelanggaran-pelanggaran, you know? Dan ini menjadi sorotan dunia internasional. Dan ini akan mengubur, ya tahu, prestasi-prestasi yang baik yang sudah dijalankan 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Kan gitu. Iya, jadi memang kekhawatiran poinnya adalah dimulai dengan pelanggaran konstitusi dan ini dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan paslon ini. Kalau menjadi presiden nanti mereka akan sering melanggar konstitusi. Melakukan apa saja, mengoperasikan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya, ya kan? Yang kedua, barangkali ya akan menggunakan kekuasaan untuk melindungi apapun yang mereka inginkan. Sehingga suara kritis seperti para guru besar tadi itu dibungkam atau bahkan diabaikan. Ya. Itu kekhawatirannya. Kekhawatiran berikut yang saya pikirkan adalah kebangkitan Orde Baru. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Prabowo sendiri adalah bagian dari Orde Baru dan di dalam strukturnya itu penuh dengan orang-orang Orde Baru. Dan sekarang cara-cara kerja Orde Baru juga sudah mudah kita lihat, ya kan? Dengan intimidasi, upaya untuk membungkam suara kritis, ya itu kan ciri-ciri Orde Baru. Itu yang kita khawatirkan. Jadi betul di dalam paslon nomor 2 itu ada gambaran kita, memori kolektif kita tentang masa lalu, gaya Orde Baru itu muncul lagi, terutama kita yang mengalami masa-masa itu. Ya. Nah ini menjadi kekhawatiran kita kalau 02 naik. Yang berikut yang saya lihat adalah oligarki akan kuat. Program-program Prabowo saya tidak lihat ada yang berpihak pada wong cilik. Ya. Wong cilik itu hanya dikasih makan gratis doang. Ya. Tetapi program yang lain ini hilirisasi itu menurut saya itu program elitis. Itu bukan berpihak pada wong cilik. Ya. Program lain lagi yang manapun juga menurut saya tidak berpihak, tidak kelihatan berpihak pada wong cilik. Dan ini yang terjadi pada Orde Baru kan. Jakarta kaya sekali sementara di daerah-daerah itu sangat miskin sekali sehingga waktu Pak Jokowi dengan menyebarkan Indonesia sentris ingin dijembatani supaya merata. Tetapi dari program yang dikembangkan oleh paslon Pak Prabowo saya tangkap justru sangat elitis dan kurang berpihak pada kelompok kecil. Saya kira itu pandangan kami, perspektif kami. Semoga bisa membekali kita untuk menimbang pertimbangan dalam rangka membuat pilihan pada pencoblosan tanggal 14 Februari. Demikian dan salam Indonesia Mas.